Tuhan, pada saat ini kami boleh ada kembali. Kami boleh berdiri saat ini, kami boleh bernafas hanya karena anugerah. Dan biarlah pada saat ini juga kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, di mana sertai juga dengan perjamuan kudus. Engkau yang sudah nyatakan dan bukti kasih-Mu yang sudah nyata dalam hidup kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh menerima berkat janji-Mu. Dan kami siap menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita nggak kerasa sudah masuk dalam bulan Februari. Ya. Banyak hal-hal yang dialami, banyak berita-berita yang kita dengar, banyak kabar-kabar yang tersiar di mana-mana, baik melalui WA, baik melalui televisi, radio, atau dapat berita dari saudara-saudara yang lain. Pokoknya kabar hari ini, akhir-akhir ini, ketika kita mendengar ini, maka ada dua hal di dalam pemikiran setiap manusia ketika mendengar berita ini. Kabar yang pertama dalam pikiran manusia ini merasa takut, merasa khawatir, berita yang mencekam, ya, Omikron. Ya, ini kebacut ngomongnya gila. Ya. Sudah nyebar di mana-mana, maka ketakutan, khawatir, cemas, apalagi berita beberapa saat lalu Rusia dengan sekutunya sudah mulai menyerbu ke daerah Ukraina. Amerika nggak mau kalah, mulai mempersiapkan. Kalau ini nggak ditindaklanjuti, maka bisa terjadi loh perang dunia ketiga. Pokoknya berita ini menakutkan, ngeri. Yang dimana pada akhirnya maka orang berpikir, wah kiamat ini akan berakhir. Dunia ini akan segera berakhir, perang dunia terjadi, ngeri. Ini pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua, orang juga akan berpikir ketika mendengar berita-berita ini, wah ada yang orang semakin sungguh-sungguh, semakin setia, mempersiapkan diri dengan segala hal, segala macam cara, berbuat baik, amal sini, amal itu, dan sebagainya. Mulai menyimpan tabungan, ya, nyimpan tok nggak diisi. Mulai menyimpan makanan, stok-stok dipersiapkan semua. Nanti perang dunia, kiamat dan sebagainya, khawatir. Atau mulai mencari pasangan hidup, itu undang kiamat ya. Ya. Pokoknya dalam pemikiran manusia ini terjadi hal-hal sedemikian. Mereka semua ketakutan hari akhir ini akan segera datang. Mau kiamat. Dan semua orang kan mencari yang namanya selamat. Bukan Pak Selamat. Selamat, keselamatan. Mencari ini. Baik mereka yang sudah khawatir, takut, cemas, ataupun mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang sudah mulai setia, berpikir keselamatan ini di mana? Bagaimana harus selamat ini bagaimana? Harus kemana kita ini supaya memperoleh keselamatan ini? Kepada siapa keselamatan ini bisa terjadi? Sekali lagi itu terjadi untuk mereka yang belum kenal Tuhan ataupun yang sudah kenal Tuhan. Lah tema pada saat ini yang akan berhubungan dengan perjamuan kudus. Menerobos
sampai ke ujung bumi. Kenapa tema ini berhubungan dengan perjamuan kudus dan dengan peristiwa yang ada saat ini? Mau kiamat, mau berakhir semuanya. Makanya kasihnya ini akan merobos sampai ke ujung bumi. Bagi mereka yang khawatir, bagi mereka yang cemas, bagi mereka yang takut, baik bagi mereka yang sungguh-sungguh atau bagi mereka yang belum sungguh-sungguh, yang hanya tahu sekedar tahu sekalipun, maka tema saat ini, kasihnya nanti menerobos sampai ke ujung bumi. Kita mau belajar, kasihnya ini yang seberapa besar sih? Sekali lagi, kita membicarakan tentang keselamatan. Semua orang mencari ke sana. Tuntutan inilah yang firman yang akan menjawab. Di mana keselamatan itu? Bagaimana keselamatan itu? Kita baca di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-12. Yesaya 66 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan keselamatan kepadamu. Mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai. Saya berhenti sampai sini aja ya. Nanti kalimatnya itu masih panjang. Sebab beginilah firman Tuhan. Untuk menanggapi semua orang di dunia ini yang mencari keselamatan. Mereka yang ngeri, mereka yang takut, bahkan mereka yang sudah sungguh-sungguh pun. Maka firman Tuhan menjawab. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya, mengalirkan keselamatan. Mengalirkan sesuatu yang didambakan setiap manusia. Mengalirkan sesuatu yang dicari-cari. Coba bukakan Sakaria 14 ayat yang ke-8. Kitab Sakaria 14 ayat yang ke-8. Dikatakan, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Coba ada gambarnya bola dunia, bisa tampilkan? Bola dunia model apa aja? Tadi dalam Yesaya dikatakan Allah akan memberikan, akan mengalirkan keselamatan. Sakaria menegaskan kembali, maka pada waktu kapan? Nanti kita lihat. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Mengalirkan keselamatan, Sakaria mengalirkan air kehidupan. Yang dicari oleh semua manusia. Maka jawaban firman Tuhan mengatakan, aku yang akan mengalirkan keselamatan itu. Aku akan mengalirkan air kehidupan itu. Dari mana? Dari Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan keselamatan yang membanjir bagaikan sungai yang meluap? Di sini mengalir bagaikan sungai yang mengalir, yang meluap terus. Dan di situ juga dikatakan, maka setengahnya mengalir ke laut timur. Kalau saudara melihat di sini, kita berada di mana ini? Indonesia di ini ya. Duh, nggak ngerti lah. Seandainya ini di tengah Indonesia ini ya. Terus sebelah sini nih Yerusalem. Maka dikatakan, aku akan mengalirkan air kehidupan. Aku akan mengalirkan keselamatan yang terjadi dari Yerusalem. Dikatakan setengah akan mengalir ke timur, setengah akan mengalir ke barat.
Maka kalau dilihat dari peta ini semua, akan terjangkau semua seluruh bumi. Mengalir ke timur, mengalir ke barat. Kapan terjadi dikatakan? Kapan itu bisa berlangsung? Dikatakan yang terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Saudara dan saya berada di sini. Lingkungan panas. Tropik. Dalam musim panas. Yang di atas, yang di bawah dalam musim dingin. Maka semua akan mengalami aliran air kehidupan. Mengalami aliran dikatakan keselamatan itu. Menjangkau semua. Dan dimulainya dari Yerusalem dikatakan. Dari sana. Tapi ayat itu dikatakan pada waktu itu. Waktu kapan terjadinya? Dan juga pertanyaan yang timbul, keselamatan yang membanjir ini, itu yang bagaimana sih? Pertanyaan pertama, keselamatan yang banjir itu yang bagaimana? Siapa yang melakukan? Kapan terjadinya? Dan sampai kapan? Sampai berapa lama? Pertanyaan keempat, membanjir kemana dan untuk siapa? Dari Yesaya maupun Zakaria sudah jelas dikatakan, itulah yang dituntut dunia saat ini. Semua mencari keselamatan. Maka Allah mengalirkan keselamatan. Allah mengalirkan air kehidupan. Bagaikan sungai yang membanjir, meluap. Bagaimana caranya? Allah ingin menjangkau seluruh manusia. Ingin dijangkau untuk memperoleh keselamatan dan memperoleh air kehidupan ini. Caranya sekali lagi bagaimana? Maka Allah mengutus nabi-nabinya. Diutuslah nabi-nabinya untuk menyampaikan berita bahwa nanti ada penyelamat. Bahwa nanti ada keselamatan yang sesungguhnya. Diutus nabi-nabinya, hamba-hambanya, mungkin penginjil, mungkin rasul, siapa saja, diutus. Tampilkan Yeremia 25 ayat yang keempat. Yeremia 25 ayat keempat. Ini memenuhi tuntutan dunia. Dikatakan, juga Tuhan terus menerus, gak berhenti hanya satu nabi, dua nabi, terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Semua orang dalam dunia ini mengerti bahwa mencari keselamatan, tapi ketika diberikan berita bahwa ada penyelamat itu, ada keselamatan yang sesungguhnya, mereka tidak mau mendengarkan. Tidak mau memperhatikan. Maka Tuhan mengutus nabinya ini. Tapi sekali lagi, nabi ini bersifatnya lokal. Kalau nabi ini diutus di Samaria, maka ya Samaria itu yang terjangkau. Kalau nabi ini diutus ke Yudea, ya daerah Yudea yang terjangkau. Tapi nabi ini kalau diutus ke daerah Israel, maka Israel yang terjangkau. Saudara dan saya belum terjangkau. Nabi ini yang bersifat lokal. Memberitakan berita keselamatan. Tapi dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa dirinya adalah jaminan keselamatan. Tidak ada. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan bahwa dirinya menjamin keselamatan. Tidak ada. Tapi dianya sebagai messenger. Mengutus para hambanya.
untuk menyampaikan keselamatan yang dituntut dunia saat ini. Nabi-nabinya. Loh, itu kan perjanjian lama. Enggak. Perjanjian baru Yesus sendiri mengulang kembali. Di dalam Matius 23 ayat 34. Yesus mengulang kembali. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, orang yang dipakai Tuhan, dan ahli-ahli Taurat, orang yang membacakan firman, yang mengerti firman, pembawa-pembawa berita, diutus kepadamu. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu terjadi. Dan kamu aniaya dari kota ke kota terjadi. Mereka tahu mereka membutuhkan keselamatan. Mereka tahu mereka mencari arti hidup ini bagaimana. Diutus loh. Tapi mereka malah menolak. Mereka malah menganiaya. Dari kota A terjadi kericuan. Hambanya dianiaya. Dari kota B terjadi kericuan lagi. Penginjil dianiaya, dibakar dan sebagainya. Para nabi-nabinya, para utusan-utusannya diutus untuk memenuhi tuntutan tadi. Tapi tidak ada yang bisa sampai menyeluruh ke ujung bumi. Sekali lagi, para nabi hanya bersifat lokal. Para nabi tidak menjamin tentang keselamatan dari dirinya. Karena mereka memberitakan bahwa ada nanti satu penyelamat yang sesungguhnya. Maka saat itu Daud juga berseru. Daud mengerti, Tuhan, kalau para nabi gak bisa menyelamatkan aku, lantas bagaimana ini? Siapa penyelamatku ini, siapa? Maka Daud berseru dalam Mazmur 57 ayat yang keempat. Coba tampilkan. Ini seruan Daud untuk memenuhi kebutuhan yang dicari setiap manusia. Dia berseru demikian. Tuhan, kiranya Engkau mengirim utusan dari sorga. Wes nabi-nabi gak iso, dan gak ada keselamatan yang pasti. Kiriman utusan dari sorga untuk menyelamatkan aku. Keselamatan yang sesungguhnya. Daud berseru. Supaya apa? Supaya mencela orang-orang yang injak-injak tadi tuh, yang menganiaya itu dan sebagainya. Lantas katakan, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dua hal ini yang diserukan, memberikan kasih setia dan kebenarannya. Ini nantilah yang akan menjangkau sampai ke ujung bumi. Kasih setia dan kebenarannya. Sekali lagi dari seruan Daud ini, maka Allah menjawab. Yohanes 3 ayat 17. Dapat tampilkan Yohanes 3:17. Dikatakan, sebab Allah mengutus siapa sekarang? Dari surga sendiri. Enggak mengutus nabinya lagi yang tidak menjamin keselamatan dalam dirinya nabi itu. Maka dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, tapi melainkan untuk menyelamatkan oleh dia, oleh Yesus. Seluruh dunia itu tadi, dari Zakaria, akan mengalir air kehidupan, akan mengalir keselamatan, yang setengah mengalir ke timur, yang setengah mengalir ke barat, akan menjangkau seluruh dunia, segala musim akan terjangkau. Karena Allah ingin menyelamatkan dunia. Tapi nggak sampai di situ. Ayat 18 memberikan peringatan kepada setiap manusia. Barang siapa percaya kepada air kehidupan ini, barang siapa percaya pada keselamatan ini, barang siapa percaya kepadanya yang diutus ini, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kita khawatir, kita cemas karena berada di bawah hukuman. Mereka yang nggak percaya dalam nama anak tunggal Allah yang diutus tadi itu. Allah mengutus anaknya sekarang. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya diutus para nabi-nabi yang tidak menjamin keselamatan atas dirinya sendiri, para nabi-nabi yang bersifat hanya lokal, maka diutus anaknya dari surga, jeritan setiap manusia, keselamatan yang sesungguhnya itu di mana? Lantas pertanyaan yang kedua timbul, siapa yang melakukan tentang keselamatan ini? Ya tentu yang diutus. Ya Yesuslah yang mengerjakan. Maka dia harus mengalami penderitaan, siksaan, dipenjara, dicambuk, seperti para nabi, para rasul, para penginjil, para pendeta mungkin yang dibakar, dicambuk, dianiaya. Dia harus mengalami, dia harus menjalani. Sama seperti mereka, nabi-nabi yang diutus pertama. Lantas pertanyaan timbul, loh Om, apa bedanya Om kalau nabi-nabi juga dianiaya dan Yesus juga dianiaya? Yesus percaya ambek nabi ya gitu. Kan sama-sama memberitakan kabar baik. Tapi ini beda. Yang diutus dari surga ini beda. Dia ini istimewa. Gak ada duanya, gak ada tandingannya. Maka Zakaria pasal 14 ayat yang ke-8, maka dikatakan itu pada waktu itu, maka nyambung di dalam ayat 9, dia harus mengerjakan pada waktu itu, maka Tuhan akan jadi raja atas seluruh bumi. Diulang lagi, pada waktu itu. Yesus yang diutus. Maka dikatakan, dia adalah Tuhan satu-satunya. Yang diutus ini, namanya satu-satunya. Ada keselamatan lain di dalam nama orang lain? Tidak ada. Hanya di dalam dia. Namanya satu-satunya. Dia Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyamai. Para nabi pun tidak berhak mengatakan melalui aku engkau selamat. Tidak ada yang berani. Hanya melalui dia. Dialah satu-satunya. Ayat ini kan diawali dari ayat 8 tadi. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengah mengalir ke timur, setengah mengalir ke barat, dan terus berlangsung dalam segala musim. Musim apa saiki? Musim panenan atau musim paceklik? Enggak urusan musim. Dikatakan ini terus berlangsung. Kita berada di mana? Di utara kah? Di selatan kah? Di tengah sini kah? Dikatakan air kehidupan itu mengalir ke segala arah. Prosesnya kapan? Kan dikatakan pada waktu itu. Ini prosesnya. Pada waktu itulah, pada saat kejadian itulah, pada saat proses itulah, maka nanti namanya hanya satu-satunya. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Dalam proses itulah pengakuan terjadi. Keselamatan yang sesungguhnya terbukti. Prosesnya dimulai dari Taman Getsemani. Kalau dalam doa Jumat kemarin saya awali,
prosesnya dimulai dari Taman Getsemani. Dia dipukul, ditinju, diludahi, apalagi terus berlangsung, gak berhenti hanya sampai di situ. Tapi proses awalnya dari Taman Getsemani. Dia nanti akan dicambuk. Dia nanti akan dipukul. Dia nanti akan dimahkotai duri. Dia nanti akan dipaku. Dia nanti akan disalib. Terus proses yang harus dijalani supaya nubuatan Sakaria terjadi. Namanya hanya satu-satunya, hanya Dia. Tuhan adalah satu-satunya, hanya Dia. Dan melalui Dia akan mengalir keselamatan, akan mengalir air kehidupan. Maka dari seluruh tubuhnya, darahnya keluar. Melalui proses yang dijalani, darahnya keluar. Dicambuk, diajar, ditinju. Kalau saat itu Yesus memakai jubah, maka jubah yang dipakai akan keluar merembes darah. Permisi, ini saya pakai contoh diri saya sendiri aja. Akan ada tanda rembesan darah. Benar? Karena dicambuk. Maka darahnya keluar dan merembes. Ini hanya bersifat lokal. Kok berani ngomong bersifat lokal? Iya. Nanti dari Yerusalem dikatakan. Mulai merembes darahnya. Nggak berhenti. Ketika cambukan demi cambukan, aniaya, derah yang dia derita semua sakit. Bukan hanya merembes. Mulailah menetes darah itu. Kalau merembes cuma di baju ini. Tapi ketika dia mengalami penderitaan semua, bahkan sampai disalib, maka darah ini harus menetes. Kenapa saya katakan harus menetes? Harus keluar dan harus bisa menjangkau saudara dan saya. Maka keluarlah darah ini menetes. Tes. Mulai terjadi. Agak lebar. Enggak berhenti sampai di situ. Semestinya saat itu sudah selesai. Semestinya pengorbanan Yesus sudah komplit. Sudah sempurna. Coba tampilkan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ini sudah dianiaya, dihajar, dicambuk dan sebagainya. Darahnya udah merembes dan sebagainya. Udah menetes semua. Sesudah Yesus minum anggur itu, dia berkata, "Dan finish. Tetelestai. Selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mestinya sudah selesai toh. Sudah komplit toh. Tapi nubuatan dari Sakaria, nubuatan dari Yesaya, kita perhatikan. Bukan hanya merembes, bukan hanya menetes, nubuatan Yesaya akan mengalir
nubuatan Zakaria juga mengalir. Kalau netes sama ngalir beda kan? Beda loh. Maka di dalam ayat yang ke-34 nubuatan ini terjadi. Ambilkan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera apa? Bukan hanya merembes, bukan hanya menetes, tapi dia akan mengalirkan darah dan air. Tergenapi. Terjadi gelombang keselamatan. Yang semestinya hanya terjadi di Betaiman. Yang semestinya hanya terjadi dari Yerusalem saja. Tapi dikatakan Zakaria, dia akan menyebar ke kiri dan ke kanan. Menyebar ke saudara dan saya. Kita semestinya enggak dapat. Tapi dikatakan, maka darah itu mengalir. Bagaikan sungai yang meluap menjangkau seluruh dunia. Maka mengalirlah keselamatan yang Allah kirimkan tadi. Mengalir. Gelombang keselamatan. Gelombang kasih setianya. Bagaikan sungai meluap-luap menjangkau seluruh dunia. Merembes, menetes, dan mengalirlah. Gelombang inilah yang Daud seru. Kasihnya dan kebenarannya menerobos sampai ujung bumi. Sekali lagi, banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus disalib untuk membawa keselamatan. Tapi mereka masih ada yang nggak mau dan mereka masih menolak. Kasih setianya yang terus berlangsung ini. Tapi kita ingat di dalam ayat yang ke-18 tadi itu. Barang siapa yang nggak percaya, barang siapa yang nggak sungguh-sungguh, barang siapa yang tidak melakukan dengan taat, maka mereka sudah berada di bawah hukuman. Nah, saudara dan saya ini sudah menerima aliran air kehidupan. Saudara dan saya ini sudah menerima aliran keselamatan melalui pengorbanannya. Lantas apa yang Tuhan mau? Maka di dalam nubuatan Nabi Yeskiel kita akan melihat Nabi Yeskiel 47 mulai ayat 1 sampai ke 12. Itu nubuatan di mana setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, setiap orang yang sudah menerima aliran sungai itu, maka Yeskiel dikasihkan contoh di situ. Yeskiel 47 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ada aliran yang keluar. Satu ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait dari Allah, bait suci Allah, sebelah selatan mezbah. Airnya dikatakan membual-bual, meluap, maka air itu mengalir. Yeskiel dibawa ke sana. Ini memberikan gambaran contoh dari kehidupan orang Kristen saat ini. Yang sudah menerima air kehidupan. Yang sudah menerima aliran keselamatan. Maka Yeskiel dibawa dan Yeskiel berjalan masuk ke sana. Airnya hanya sebatas mata kaki. Segini ya, mata kaki ini ya, segini.
sebatas mata kaki. Banyak orang Kristen yang sudah menerima keselamatan ini hanya sampai di pergelangan kaki. Sudah melakukan perjalanan capek, aku aku kan sudah ke gereja, aku kan sudah melakukan ini dan itu, capek kaki saya capek, aku sudah jalan ke sana ke sini, sudah melayani Tuhan, capek. Aku tak berhenti di sini, merasa puas hanya sampai di situ. Tapi Tuhan ngomong, no, kamu harus lebih dalam lagi untuk menerima kasih anugerahku. Maka Yeskiel berjalan lagi. Maka airnya sampai ke lutut juga. Tuhan, aku kan sudah berkorban ini dan itu, Tuhan. Aku kan sudah melayani Tuhan, jadi WL singer, pemain musik sudah capek kakiku, Tuhan. Sekarang lagi ditambahi, suruh berdoa lagi berlutut. Tuhan, aku capek. Doaku nggak pernah dijawab. Aku mau mutung sekarang. Engkau diberikan kasih karunia yang lebih. Sudah melayani. Pergelangan kaki yang kau di mana boleh bergerak kemana saja engkau melayani. Bahkan sampai lututmu engkau berdoa. Ditambahi kepercayaan lagi, engkau mendoakan hamba-hambanya, engkau mendoakan saudara-saudaramu yang sakit, engkau mendoakan siapapun juga. Itu tambahan kasih karunia kepadamu. Memutung lagi. Tuhan ngomong sama Yeskiel, terus maju. Maka dia berjalan terus. Maka sampai ke pinggang. Nih. Tulang punggung ini. Banyak orang yang sudah diberikan kepercayaan lebih. Sebagai tulang punggung. Sebagai ketua sektoral. WL singer, tulang punggung semuanya. Kalau nggak ada aku, nggak bisa berdiri. Dan sebagainya. Kesombongan mulai timbul. Kesombongan adalah musuh terbesar dari Allah. Ketika Yeskiel sampai situ, sampai pulang punggung, atau orang merasa, aku sudah melayani lebih, kepercayaan lebih, aku bertanggung jawab lebih. Aku merasa semuanya bisa karena engkau sebagai tulang punggung sampai ke pinggangmu. Kasih anugerah yang dipercayakan pada setiap orang percaya. Kau merasa tulang punggung gak? Kau merasa tulang punggung gak? Kasih anugerah sudah sampai kepada saudara. Sekali lagi kesombongan. Atau mungkin sudah berhenti sampai di situ. Tuhan, aku jadi ketua sektoral, Tuhan. Masalahku gak selesai-selesai. Wes, gak usah ketua-ketuaan. Ketua-ketuaan berarti tua banget ya. Terus nggak usah situ-situ Tuhan, udah sampai tulang punggung, sudah sampai di pinggang. Tuhan mempercayakan lebih loh. Kasih karunia air kehidupan keselamatan itu sudah sampai kepada saudara dan saya. Air itu sudah mengalir ke timur, ke barat, menjangkau yang semestinya kita tidak terjangkau. Tapi air kehidupan mengalir. Maka tema ini, kasihnya. Menerobos sampai ke ujung bumi. Menerobos sampai saudara dan saya. Apakah berhenti sampai tulang punggung? Sampai pinggang? Enggak. Maka Yeskiel terus. Maka dikatakan itu, dia berenang. Berenang. Kenapa saya katakan berenang? Bisa berenang enggak? Bisa berenang. Kaiso berenang. Ya, ini pakai contoh yang bagus. Kaiso berenang. Berani enggak di air secetek gini? Berani toh? Sedada berani enggak? Sing kaiso berenang, sing kaiso renang. Berani enggak di air sedada? Berani. Enggak tenggelam kok. Kenapa kok di sini sampai dalam tingkat berenang?
Kalau kita hanya sampai di pergelangan kaki, kita hanya sampai di lutut, kita hanya sampai di pinggang, maka kemungkinan bisa terjadi orang itu terjadi kesombongan. Karena apa? Dia akan merasa aku masih iso nginjak bumi. Dengan kekuatanku sendiri aku masih bisa berdiri. Bukan karena kasih karunia dari Tuhan aku melayani musik, WL dan singing, aku iso ngadeg. Tapi ketika engkau berenang, tidak ada tempat kakimu untuk berpijak. Benar? Kau akan ngapung berenang tenggelam di dalam air. Gak ada keangkuhanmu, gak ada kesombonganmu. Oh ini kan gara-gara aku. Oh ini kan kekuatanku. Karena engkau masih berada di situ. Kau berani mengatakan kau masih bisa berpijak pada bumi kekuatanmu. Tapi Yeskiel disuruh masuk. Nikmati kasih karuniaku, anugerahku. Maka dia berenang. Tidak ada tumpuan untuk memegahkan diri sendiri. Karena kita mengerti mendapat kasih karunia yang luar biasa. Karena kita mengerti keselamatan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Maka Yeskiel bukan ketika diberikan tanggung jawab yang lebih, bukan dia berdiam diri, enggak. Maka dia berenang dengan sekuat tenaga. Pernah melihat orang berenang? Kalau orang berenang gini, halo, dadah, tak duduk, nggak ono, saudara, wis kalau zaman ini. Yang namanya berenang, maka dia bergerak semua dengan sekuat tenaga, berenang. Dengan sekuat tenaga, dengan sekuat akal budimu, dengan seluruh hidupmu. Siap? Abot itu. Wes aku tak mandek ae dalam batas lutut ae berdoa. Enggak. Kasih karunia-Nya lebih dari itu. Wes aku tak pinggang, kalau aku wis ketua, wis cukup loh. Wes aku beri korban semuanya, cukup. Enggak. Lebih dalam lagi. Kasih karunia-Nya lebih dari itu. Semua diberikan. Yesus memberikan segalanya. Untuk supaya kita yang dulu tidak terjangkau ini loh. Namun kasih-Nya menerobos sampai ke ujung bumi. Sampai ke saudara, sampai ke saya. Ayat terakhir. Yesaya 47 ayat yang ke-9. Yeskiel. Oh Yeskiel. Ayat ini. Ayat yang ke-9. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Saudara makhluk hidup enggak? Makhluk hidup. Ikan-ikan akan jadi sangat banyak. Berkatmu ini akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut, air yang tidak bisa diminum sekalipun, terjadi mujizat. Dikatakan air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana mau. Ini yang Yeskiel dapatkan. Saudara dan saya menerima air kehidupan. Saudara dan saya menerima keselamatan. Sebatas apa sekarang balasmu? Ketika engkau nanti makan dan minum, sebatas mana janjimu pada Tuhan? Sampai engkau dilututkah, pergelangan kaki, pinggang, atau engkau berenang dengan segenap hatimu?
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu. Kami lebih mengerti lagi sekarang, Tuhan. Engkau memberikan segalanya untuk kami menerima kehidupan itu. Kami bersyukur Engkau sudah berkorban buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami lebih dan ingin lebih lagi. Lebih dalam lagi. Mau berada dalam kasih anugerah. Dengan sekuat tenaga, segenap akal budi. Seluruh hidupku. Karena bukti nyata sudah ada. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Maka Engkau selalu menyertai. Dan berkat-Mu selalu mengalir kepada setiap pribadi lepas pribadi. Maka saat ini juga kami mengangkat tangan kami. Dan kami berserah padamu. Maka biarlah Engkau turun tangan. Menyertai dan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin.